Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo segera berpetualang. Saatnya rainbow. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes. Oke, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita harus begini seperti biasanya. Oke. Mulai ya. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap berdoa. Salsa boleh dipimpin ya untuk berdoanya. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Siska, Salsa, Septia, Dina Papahan. Oke, berarti hadir semua ya. Oh, Ari udah masuk. Kenapa nggak masuk? Oh, sakit. Kita doakan semoga teman kita lekas sembuh ya. Amin. Nah, di sini ada yang ingin nggak? Pelajaran kita minggu lalu itu belajar mengenai apa? Apa? Oh, lupa ya. Jadi, tradisional khas mana ya? Ibu juga lupa. Jawa Timur. Oke, berarti sekarang kita lanjutkan ya untuk pembelajaran kita mengenai makanan khas Jawa Timur. Nah, ini anak-anak ada yang kenal nggak ini makanan apa ya? Bukan. Iya, pintar. Kasih aplaus buat Salsa. Nah, di sini kita akan belajar mengenai etnoscience, getuk makanan tradisional khas Jawa Timur. Nah, di sini ada yang sudah pernah dengar nggak istilah etnoscience? Belum ya. Jadi akan sedikit Ibu jelaskan bahwasanya etnoscience itu merupakan studi tentang pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap alam semesta. Nah, ruang lingkup etnoscience ini meliputi berbagai aspek seperti pengetahuan tentang fenomena alam, teknik dan teknologi tradisional, sistem pengobatan berbasis tanaman dan sumber daya alam. Nah, lalu apa itu etnoscience makanan? Kita kan hari ini membahas mengenai etnoscience makanan. Siapa yang mau membantu Ibu untuk membacakan materi kita pada hari ini? Iya, boleh, silahkan Salsa. Jadi, etnoscience makanan itu adalah studi tentang pengetahuan tradisional, budaya, dan praktik yang terkait dengan makanan, khususnya makanan khas daerah atau makanan yang memiliki nilai budaya tinggi. Iya, benar sekali. Jadi Ibu ulangi, etnoscience makanan itu adalah studi tentang pengetahuan tradisional, budaya, dan praktik yang terkait dengan makanan, khususnya makanan khas daerah atau makanan yang memiliki nilai budaya tinggi. Nah, kita kan ini Provinsi Sumatera Selatan. Siapa yang tahu apa makanan khas tradisional Palembang? Iya, benar sekali. Iya, model. Terus kalau untuk Jawa Timur itu apa ya? Jawa Timur itu rawon. Rawon ya. Nah, di sini Ibu mengambil etnoscience tentang getuk atau singkong tumbuk. Di sini ada yang nggak tahu apa itu singkong atau sudah tahu semua? Iya, benar sekali. Siapa yang ingin membantu Ibu untuk membacakan mengenai etnoscience getuk atau singkong tumbuk ini? Dina, dipersilakan boleh membantu Ibu ya. Itu adalah makanan sederhana namun populer di Jawa. Getuk berasal dari Provinsi Jawa Timur, dibuat dari singkong
kasih ya direbus dan diseduh, kemudian dicampur dengan gula parutan kelapa. Proses pembuatannya yang sederhana namun efektif, mencerminkan kearifan lokal atau etno dalam pemanfaatan sumber daya alam dan mengubahnya menjadi makanan yang lezat dan mengenyangkan. Iya, di sini ada yang sudah pernah belum itu makan getuk? Gimana rasanya? Manis ya. Nah, kalau biasanya getuk itu terbuat dari singkong tumbuk atau ubi kayu yang biasa kita olah. Di sini akan Ibu jelaskan kembali yaitu getuk itu adalah makanan sederhana namun populer di Pulau Jawa. Getuk berasal dari provinsi Pulau Jawa Timur yang dibuat dari singkong atau ubi kayu yang direbus dan ditumbuk. Kemudian dicampur dengan gula dan parutan kelapa. Proses pembuatannya yang sederhana namun efektif, mencerminkan kearifan lokal atau etno dalam memanfaatkan sumber daya alam dan pengubahannya menjadi makanan yang lezat dan mengenyangkan. Nah, di sini ada perspektif sains. Yang pertama itu ada biologi. Nah, singkong ini sebagai sumber karbohidrat. Anak-anak Ibu tahu kan apa itu karbohidrat? Iya, benar sekali. Jadi singkong itu merupakan umbi akar yang kaya akan karbohidrat kompleks, terutama pati. Nah, pati ini adalah polimer glukosa yang menjadi sumber energi utama. Lalu yang kedua yaitu kelapa parut. Nah, kelapa parut ini seperti yang sudah Ibu kasihkan ini kan ibaratnya itu topping ya. Nah, jadi kelapa parut ini memberikan tambahan lemak, serat, dan aroma khas pada getuk. Lemak dalam kelapa sebagian besar adalah asam lemak jenuh, rantai sedang atau MCT yang relatif mudah dicerna. Jadi itu sungguh sangat sehat ya untuk kesehatan kita. Nah, lalu ada perspektif kimia. Yang pertama itu transformasi pati selama perebusan. Tadi kan sudah Ibu jelaskan bahwasanya singkong itu perlu direbus terlebih dahulu. Nah, saat singkong direbus, pati mengalami proses gelatinasi. Molekul pati menyerap air dan mengembang, menyebabkan tekstur singkong menjadi lunak dan mudah untuk ditumbuk. Itu ditumbuk ya, bukan ditumbuk. Lalu yang kedua yaitu interaksi gula. Tadi kan juga menggunakan gula merah ya. Itu sebenarnya juga bisa menggunakan gula pasir atau gula putih untuk penambah rasa manis. Nah, penambahan gula biasanya gula pasir atau gula Jawa. Gula Jawa itu gula merah ya. Nah, memberikan rasa manis. Gula larut dalam air yang terkandung dalam singkong rebus dan berinteraksi dengan molekul pati yang telah gelatinasi. Gula Jawa juga memberikan aroma karamel yang khas. Nah, di sini ada nggak yang suka makan gula Jawa atau gula merah? Gula pasirnya itu tidak baik ya anak-anak karena bisa don't like ya. Kemudian yang ketiga yaitu senyawa aroma kelapa. Nah, kelapa parut ini mengandung berbagai senyawa volatil yang memberikan aroma gurih dan manis pada getuk. Beberapa diantaranya adalah lakton dan ketan. Lalu untuk perspektif sainsnya yang ketiga yaitu fisika. Nah, sini ada yang ingin membantu Ibu membaca? Salsa boleh bantu Ibu? Jadi dalam perspektif sains ketiganya dalam proses penumbukan itu penumbukan singkong harus menggunakan alat tradisional seperti lumpang dan halu. Adalah proses mekanis yang memecah struktur sel singkong yang lunak, yaitu juga menghasilkan tekstur yang halus dan lengket karena pati yang telah gelatinasi saling berkaitan. Mereka pengaruh suhu, rebusan dengan air panas mentransfer energi panas ke dalam singkong yang menyebabkan gelatinasi pati. Kemungkinan setelah penumbukan memungkinkan struktur pati yang telah mengembang sedikit mengadat, membantu mempertahankan struktur. Terakhir itu kohesi dan adhesi. Vektor lengket itu disebabkan oleh kohesi. Saling menarik antara molekul pati yang telah gelatinasi dan adhesi saling menarik antara molekul pati
Oke, terima kasih Salsa. Kemudian di sini ada apa lagi ya? Nah, di sini ada manfaat. Siapa yang membantu Ibu ingin membacakan mengenai manfaatnya? Septi boleh bantu Ibu, Nak? Jadi, manfaat sumber energi kandungan karbohidrat yang tinggi dari singkong menyediakan sumber energi utama bagi tubuh. Nah, cukup Septi. Nah, di sini singkong ini bisa menjadi pengganti makanan pokok kita yaitu nasi. Jika tidak ada nasi, kita boleh untuk makan singkong karena bisa membantu kita untuk tahan lebih kenyang lebih lama. Pela-pela itu nanti ya, sebentar. Lanjut Septi, yang kedua. Lemak dan serat. Lemak paru memberikan tambahan asupan lemak terutama yang sebagai cerna dan serat yang penting untuk kesehatan pencernaan. Rasa alami itu umumnya dibuat tanpa bahan pengawet atau pewarna buatan sehingga merupakan pilihan makanan tradisional yang berbahan alami. Potensi indeks Lanjut Septi. potensi indeks glikemik singkong memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan nasi putih sehingga dapat menjadi sumber karbohidrat yang lebih baik bagi penderita diabetes jika dikonsumsi dalam jumlah sedang. Namun penambahan gula dalam bentuk perlu diperhatikan. Selanjutnya ada asupan mineral. Singkong juga mengandung beberapa mineral seperti kalsium, magnesium, dan fosfor meskipun dalam jumlah yang tidak terlalu signifikan. Oke, terima kasih Septi untuk mengenai manfaat. Nah, di sini Ibu ada video mengenai cara pembuatan getuk. Ini anak-anak boleh disimak ya. Simak. Hai semua, selamat datang di channel Skripta. Itu campur. Ini namanya seorang gula-gula. Caranya gampang banget. Bahan yang dipakai juga ekonomis. Nah, yang mau tahu gimana cara buatnya dan bahannya apa aja? Yuk, tonton videonya sampai selesai. Tidak. Di sini saya memakai 150 gram kelapa yang sudah diparut kasar dan diambil bagian putihnya aja. Lalu dicampur dengan sedikit garam dan 1 lembar daun pandan. Ini kita kukus selama 10 sampai 15 menit. Setelah 15 menit dikukus, buka tutup pancinya, angkat, lalu kita sisihkan. Langkah kedua, saya akan mengukus 500 gram singkong yang sudah dicuci bersih dan dikupas. Nah, jadi untuk singkong ini tidak harus direbus ya, juga bisa dikukus. Enggak, itu sudah beda konsepnya. Untuk mengatasi makanan singkong, bisa kalian cek seperti ini. Tusuk menggunakan garpu. Jika teksturnya sudah masam, tandanya singkong sudah matang. Kemudian ini kita angkat. Selagi singkongnya masih panas, kita tutup ya. Tapi sebelumnya saya mau masukkan 150 gram gula merah yang sudah disisir dan setengah sendok garam. Sekarang langsung aja kita tumbuk. Jangan tunggu sampai dingin baru ditumbuk ya, karena kalau singkongnya sudah dingin, dia akan agak keras jika ditumbuk. Kalau sudah tercampur rata dan cukup lembut, kita tambahkan 1 Itu penumbuknya, makanya disebut sebagai singkong tumbuk.
Saya akan mengambil Margarin. Iya. sampai tercampur rata. Tekstur akhirnya seperti ini ya, dan ini sudah siap untuk dicetak. Siapkan loyang. Ini saya pakai loyang ukuran 16 cm kali 16 cm. Bagian bawahnya sudah saya alasin dengan plastik. Masukkan dulu ke dalam loyang. Kemudian tekan-tekan atau letakkan seperti ini. Sudah sampai ke bagian ini, mari kita keluarkan dan diciptakan. Untuk penyajiannya, kita beri kelapa yang sudah direbus tadi. Lalu ini siap untuk disajikan. Ini dia hasilnya, getuk singkong gula merah. Bikinnya gampang banget. Rasanya enak, bahannya juga yang masih ekonomis ya. Nah, berarti sini anak-anak sudah bisa melihat ya proses pembuatan getuk itu bahannya apa saja. Nah, di sini Ibu ada kuis mengenai pembuatan getuk yaitu pembelajaran kita pada hari ini Etnosains SD. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Silahkan. Ingat soal nomor 1 sama 3 sama, Bu? Nomor 1 terlebih dahulu ya. Boleh. Nomor 1, Salsa silakan sebutkan bahan-bahan untuk membuat getuk. Bahan-bahannya itu singkong, Ya, terus gula merah, betul. kelapa parut, Kelapa parut. sama margarin. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Salsa. Cara membuatnya, Bu? Kalau mau cara membuatnya sudah bisa? Bisa. Boleh silakan. Jadi sebelumnya itu, Bu, kelapa parutnya dikukus terlebih dahulu. Iya, atau direbus ya. Kelapa parut bukan singkong, anjay. Nah, untuk singkongnya bisa dikukus atau direbus Iya. beberapa menit hingga lembut. Iya. Habis itu siapkan gula merah yang sudah diiris-iris Iya. agar lebih mudah untuk dihancurkan sama si singkong tadi. Iya. Setelah itu dikasih sedikit margarin agar tidak terasa lebih lengket. Setelah itu kita siapin wadah loyang Iya. cetakan Iya, bebas. apapun itu. Iya. Terus dimasukin Diratakan ya? diratakan. Iya. Setelah itu sudah rata, dipotong-potong dan ditaburin kelapa. Kelapa, iya pinter. Kasih aplaus lagi buat Salsa. Nah, siapa nih yang nomor 2? Getuk itu makanan khas dari mana ya? Dari Jawa Timur. Iya benar. Kasih aplaus buat Dina. Kemudian apa saja ya bahan dasar pembuatan getuk itu? Iya silakan Siska. Iya sudah kan itu bahan dasarnya. Dasarnya saja. Iya kasih aplaus buat Siska. Nah di sini di penghujung pembelajaran kita, Ibu minta tolong siapa yang mau membacakan kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Salsa boleh dipersilakan.
Jadi Ibu, kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini dalam pembuatan getuk adalah contoh sederhana namun mendalam dari etnosains. Pengetahuan tradisional tentang cara merebus dan menumbuk singkong untuk menghasilkan tekstur yang diinginkan, serta penambahan gula dan kelapa untuk rasa dan aroma. Semuanya ini memiliki dasar ilmiah dalam transformasi kimia pati, peran fisik dalam proses mekanis, dan nilai biologis dari bahan-bahan yang digunakan. Getuk bukan hanya makanan mengenyangkan, tetapi juga representasi kearifan lokal dalam mengolah sumber daya alam menjadi hidangan yang digemari. Iya, terima kasih kepada Salsa. Nah, jadi anak-anak ibu di sini sudah paham ya mengenai etnosains makanan, yaitu getuk yang berasal dari Jawa Timur, baik itu dari perspektif sainsnya. Yang pertama tadi ada biologi, kimia, dan juga fisika. Jadi anak-anak ibu sudah paham semua ya? Sudah, Bu. Iya, tepuk tangan untuk pemirsa kita pada hari ini. Nah, ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Septi Bu, diem-diem ya Bu. Sariawan Bu. Septi, kenapa Septi? Ngantuk Bu. Ngantuk. Ya sudah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita tutup pembelajaran pada siang hari ini. Oke, sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Salsa boleh dipimpin untuk berdoanya. Baiklah teman-teman, ada baiknya sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Anak-anak, mungkin pembelajaran kita pada hari ini cukup. Ibu cukupkan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.